Saudari-saudara yang terkasih, sabda Yesus itu dikatakan kepada orang-orang Farisi. Dia berkata kepada orang-orang Farisi mengenai domba-dombanya. Pertama, domba-domba Yesus mendengarkan suara Yesus. Yang kedua, domba-domba Yesus mengikuti Yesus. Yang ketiga, Yesus menjamin domba-dombanya tidak akan binasa. Dan yang keempat, tidak ada seekor pun domba-domba Yesus itu bisa direbut oleh siapapun. Karena domba-domba Yesus adalah domba-domba yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Bapa dan Yesus adalah satu. Saudari-saudara yang terkasih, dari Injil yang mungkin sangat singkat ini, memang tidak dikatakan satu kata pun tentang gembala. Dan itu lain kali saja. Ini tentang Yesus yang berbicara mengenai domba-dombanya. Mengapa domba-domba Yesus itu mengenal suara Yesus? Karena mereka biasa mendengarkan Yesus. Hanya dengan kebiasaan mendengar secara terus-menerus, maka orang mengenal. Kita tahu bahwa mengenal orang itu tidak bisa hanya sekali bertemu, sekali omong-omong sudah kenal. Tidak. Orang yang mau memperistrikan atau mempersuamikan itu pasti omong terus, kontak terus, sehingga ketika dia mendengar, ini suara pacar saya ini, dia dia kenal ini suara ini. Ini suara saya sudah kenal, suara pacar saya ini. Bisa saja orang lain yang senang dengan dia, mungkin ya, ingin merebut dari dia ya. Ini pacarnya dia, saya merebut dia. Dia telepon, mendengar suaranya dia tidak kenal. Wah, langsung dimatikan. Pengenalan itu selalu datang dari kebiasaan. Maka kita semua sebagai umatnya hanya bisa mengenal Yesus bila kita mendengar terus suaranya. Bagaimana kita mendengar suara Yesus itu? Suara Yesus terus-menerus diperdengarkan secara tersirat melalui sabda Tuhan. Sabda-sabda Yesus yang dibacakan setiap minggu, yang sebenarnya bagi kita itu dilarang untuk apa? Untuk membaca, tapi mendengarkan. Karena itu ketika Injil dibacakan, muka kita semua mengarah ke sana, mengarah ke Injil untuk mendengar. Imam-imam yang mungkin berdiri seperti ini, ketika Injil dibacakan di sana, semua menghadap Injil, mendengarkan. Untuk apa?
untuk mengenal suara Yesus. Maka kita mengikuti Yesus. Dan kesetiaan kita itu untuk mengikuti Yesus itu ada jaminannya. Maka yang kedua, jaminan. Yesus menjamin kita semua kehidupan kekal. Yang setia mendengarkan Yesus, yang setia mengikuti Yesus, dijamin dengan kehidupan kekal. Tidak ada seorang pun yang binasa. Syukur kepada Allah. Tidak ada seorang. Mari kita setia mendengarkan. Mari kita setia mengenal suaranya. Tidak ada satu pun yang akan binasa. Karena apa? Karena Bapalah yang memberikan kita itu kepada Yesus. Karena itu Santo Yohanes juga mengatakan bahwa kita semua yang percaya kepada Yesus itu ditarik oleh Bapa sendiri. Bapa menarik kita supaya kita percaya kepada Yesus, supaya kita mengikuti Yesus. Dan yang ketiga, siapakah yang bisa atau mau mencoba untuk merebut kita dari tangan Yesus? Tidak ada seorang pun yang akan berhasil. Bagaimanapun hebatnya penderitaan kita, bagaimanapun hebatnya kesengsaraan kita, bagaimanapun hebatnya persoalan kita, tidak ada satu orang pun yang bisa merebut dari kita. Dengarkanlah suara Yesus, setia mengikuti Yesus. Maka saya tidak singgung sedikit pun tentang gembala hari ini. Dan yang terakhir yang ingin kita renungkan sedikit mungkin adalah hari ini hari Minggu Panggilan. Bagaimanakah Injil ini bisa menghubungkan kita dengan hari Minggu Panggilan ini? Mohon maaf, mungkin hari Minggu Panggilan berdasarkan Injil ini adalah panggilan untuk menjadi gembala Tuhan Yesus sendiri. Panggilan untuk menjadi imam, untuk berkecimpung sebagai di tengah-tengah umat, sebagaimana dikatakan oleh Yesus sendiri. Tuaian itu banyak, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu untuk mengirimkan pekerja-pekerja. Saudari-saudara yang terkasih, apa artinya ini? Itu berarti bahwa panggilan itu pertama-tama dituntut dari kita untuk berdoa. Minta kepada Bapa. Karena Bapa lah yang menganugerahkan pekerja-pekerja untuk panenannya. Meminta. Jangan mengandalkan teknik-teknik kita semata-mata ini. Beginilah, begitulah, beginilah. Itu semua baik. Pameran ini, pameran itu. Ceramah ini, ceramah itu, dan lain sebagainya. Semua itu baik. Tapi itu semua tidak akan mungkin berhasil kalau kita tidak berdoa. Kalau kita tidak meminta. Dan itulah yang Yesus katakan, minta. Saya tahu bahwa di dalam keluarga-keluarga yang punya panggilan, yang anak-anaknya sampai 2-3 orang menjadi imam dan lain sebagainya. Itu semua ketika diteliti, orang tuanya itu terus berdoa. Itulah sebabnya.
Orang dua tuanya terus berkonsentrasi pada apa yang dapat kuberikan kepada Tuhan yang terbaik. Ambillah Tuhan. Orang tua tidak terlalu banyak merencanakan anaknya untuk ini dan itu dan lain sebagainya. Menyerahkan kepada Tuhan. Maka kadang-kadang ada anak tunggal itu dia meninggalkan ibunya sendiri untuk menjadi imam. Kadang-kadang ada. Memang dulu katanya ya kalau anak tunggal tidak diterima, tapi sekarang tunggal atau ganda sama saja ya. Diterima. Karena apa? Karena ketika orang mulai menyadari bahwa panggilan itu bukan urusan manusia, tapi urusan Tuhan, maka silakan. Mau yang perempuan, mau yang laki terserah. Itulah sebabnya. Mungkin kita zaman sekarang ini harus berpikir ulang mengenai ini. Apakah kita betul-betul menekankan doa ini di dalam panggilan? Untuk menggantikan kami-kami ini yang sudah mulai uzur ini. Saya teringat tahun 2008 di Sydney, Australia, ketika waktu itu saya hadir di dalam World Youth Day, Bapak Suci almarhum Benediktus ke-16 datang ke sana. Dan tengah malam di sekitar manusia ratusan ribu orang, hampir 1 juta orang, tengah malam persis jam 12, Bapak Suci berkhotbah mengenai panggilan. Meskipun kami semua lelah, capek dan lain sebagainya, tapi ingin sekali mendengarkan apa yang dia katakan. Sehingga kami bertahan betul-betul, tidak tidur. Dan apa yang dia katakan adalah apa yang mau saya tekankan sore hari ini. Berdoa. Bapak Suci melihat bahwa kekurangan kita pada zaman sekarang ini adalah berdoa. Karena itu dia minta supaya berdoa. Berdoa supaya Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja itu. Maka marilah saudari-saudara yang terkasih, semoga minggu panggilan sedunia ini tidak hanya sekadar suatu upacara atau sesuatu kegiatan tahunan belaka, tapi betul-betul menghasilkan buah yang banyak. Karena apa? Karena kita umatnya berdoa. Tuhan memberkati.